guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast aku dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nah, sebelum kita ngobrol lebih banyak, lebih panjang, kita harus perkenalan dulu dong. Kenalin, nama aku Hafizah Irin dari program studi Sistem Informasi Kelautan. Kali ini kita di sini bakal membahas tentang bagaimana sih Pancasila sebagai pembentukan karakter. Pancasila ini merupakan dasar negara kita, ya kan? Sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia yang otomatis warga negara pun harus mengamalkan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Terdiri dari nilai karakter religius, sosial, mandiri, patriotisme, kebersamaan, demokratis, serta keadilan. Lalu, apakah teman-teman tahu kalau pembentukan karakter ini harus berdasarkan Pancasila? Nah, tujuannya yaitu untuk menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moralitas dan sikap sosial yang baik, yang dimana pendidikan karakter ini menjadi instrumen penting dalam menghadapi berbagai tantangan zaman seperti globalisasi, krisis moral, dan perkembangan teknologi yang cepat. Nah, maka dari itu kita nih sebagai masyarakat Indonesia, terutama kayak Gen Z, generasi muda gitu, dapat mempertahankan identitas kita dan integritas bangsa kita dalam konteks keberagaman. Nah, tahu nggak teman-teman gimana pembentukan karakter itu berdasarkan Pancasila? Yaitu dengan adanya kurikulum merdeka. Teman-teman pasti tahu nggak sih kayak nggak asing lagi tentang adanya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini merupakan kurikulum yang memberikan keleluasaan kepada pendidik dan peserta didik yang dimana akan mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat mereka. Program kurikulum merdeka ini digunakan untuk mempersiapkan generasi penerus yang berkarakter kuat dan mampu beradaptasi dalam dinamika sosial dan global. Gimana sih kurikulum merdeka ini menerapkan nilai-nilai Pancasila? Yaitu dengan cara salah satunya adanya profil pelajar Pancasila, yang dimana di sini bakal berfokus pada 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, yang merupakan ini ada termasuk di sila pertama kita, yaitu ketuhanan Maha Esa. Peserta didik ini didorong untuk menjalankan ibadah, menghargai perbedaan keyakinan, dan berperilaku etis dalam kehidupan sehari-hari, dan justru untuk selalu mengingatkan mereka untuk melakukan kewajibannya berdasarkan kepercayaan masing-masing. Lalu ada berkebenekaan global, yang dimana termasuk di sila ketiga kita, yaitu persatuan Indonesia, yang mengajarkan untuk menerima keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, serta rasa persatuan dan toleransi. Ini ada mandiri. Nah, kita di sini didorong untuk bertanggung jawab atas diri sendiri tentang apa yang kita lakukan, sejalan dengan nilai kemandirian yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Terus yang terakhir ada kita diajarkan di kurikulum merdeka ini untuk bernalar kritis dan kreatif, yang dimana kita untuk melatih kita untuk selalu berpikir logis dan sekreatif mungkin dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai keadilan sosial dalam sila kelima. Lalu tidak hanya itu guys, di kurikulum mereka ini juga diajarkan bagaimana pembelajaran proyek berbasis Pancasila. Contoh kecilnya balik lagi kayak gotong royong, yang dimana kita nih selalu mengajarkan kita untuk saling bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan. Apa tujuannya? Kayak misalnya kita nih gotong royong, terus tujuan kita untuk membersihkan lingkungan gitu. Tujuan kita apa? Buat itu lingkungannya biar lebih bersih. Jadi guys, inti dari podcast kita kali ini yaitu dengan adanya kurikulum merdeka ini sebagai bentuk pembentukan karakter peserta didik. Nggak peserta didik aja, kayak kita juga ini yang mencakup aspek spiritual, sosial, dan intelektual yang bakal tidak hanya akan menjadi cerdas dalam hal akademis saja, tetapi juga bakal memiliki moral yang baik, kemampuan kita bersosial, dan rasa tanggung jawab kita yang besar terhadap lingkungan dan masyarakat. Aduh, sepertinya kayaknya pembahasan kita cukup sampai di sini aja ya guys, dikarenakan batas waktu. Makasih buat teman-teman yang udah mendengarkan, dan jangan lupa untuk selalu menerapin nilai-nilai Pancasila yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, see you. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.